Ya, gimana? Pernah, Pak. Atau yang lainnya, sekolahnya yang lainnya, mungkin Saskia. Belum pernah ya? Belum ada ya? Belum, Pak. Oh, oke ya. Jadi artinya ini menjadi PR kita bersama. Jadi ternyata materi kewarganegaraan, isu geopolitik nasional internasional itu belum sepenuhnya kita pelajari secara memadai. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kita mendapatkan informasi-informasi yang kurang memadai juga ya. Pemahaman-pemahaman yang sangat sempit terhadap satu situasi atau kondisi tentang mungkin negara, tentang politik negara lain atau kondisi politik kita. Nah, disinilah kita mencoba untuk memperluas ya pemahaman kita ya tentang kewarganegaraan dan geopolitik ya. Saya hadirkan Bu Monik ya. Bu Monik ini beliau seorang jurnalis ya yang melalang buana ke berbagai negara, isu-isu Timur Tengah, ya Palestina, Israel yang sering konflik tadi yang diceritakan itu banyak sekali mengeksplorasi tentang situasi di negara tersebut. Nah, tema kita bicara tentang kewarganegaraan dan geopolitik internasional. Bagaimana kita memahami satu kasus yang sering dibicarakan di Indonesia. Nah, ini yang menariknya yang sering dibicarakan di Indonesia berkaitan pada 3 hal. 1 ideologis, 2 politik ya. Nah, yang ketiga itu apa? Persoalan emosional ya, efektif perasaan. Kadang-kadang orang karena rasa efektif perasaannya punya rasa sesuatu terhadap negara, terhadap masyarakat atau satu ketertarikan tertentu. Nah, di sini kita mencoba untuk memahami secara mendalam yang nanti akan disampaikan oleh Bu Monik ya. Jadi beliau sangat berpengalaman sekali, punya pengalaman terkait dengan isu-isu internasional, khususnya tema kita pada hari ini adalah tema memahami geopolitik internasional, khususnya isu-isu hubungan Palestina, Israel, Palestina, Indonesia, Indonesia, Israel. Nah, itu seperti apa? Nah, ini menjadi tema kita. Kenapa alasannya kita angkat? Karena beberapa bulan yang lalu menjadi isu besar di Indonesia. Ya, muncul demonstrasi yang berkaitan dengan Palestina. Dan itu sering terus berulang-ulang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, mengapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana sih sebenarnya situasi yang perlu kita ketahui, kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa itu, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia harus memposisikan apa? Ya, kita punya negara, kita punya nilai-nilai sendiri, Pancasila. Nah, itu seperti apa memahami satu kasus ini ya, yang sering terjadi berulang-ulang. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui ya. Ini tema kita ya, kita batasi, saya membatasi tema kita kasus relasi politik, geopolitik internasional Palestina, Israel, Indonesia, Palestina ya, supaya kita bisa melihat ini secara baik. Nah, ini Bu Monik sudah datang ya. Selamat pagi Bu Monik. Selamat pagi semua. Salam kenal, salam damai dari saya. Terima kasih Pak Hasangka sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sekali. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Monik. Nah, nanti saya akan mempersilahkan Bu Monik untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau tentang satu situasi atau kondisi geopolitik internasional yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Nah, kita mencoba untuk mempelajari sebagai materi pengayaan kita di kelas kita pada pagi hari ini. Nah, nanti secara detailnya nanti Bu Monik bisa memperkenalkan diri ya secara lebih detailnya. Setidaknya saya memberikan pengantar. Beliau memang punya perhatian serius tentang isu-isu ketiga negara ini, Indonesia, Palestina, Israel. Bagaimana kita melihat ini secara proporsional ya dalam merespon isu-isu konflik atau mungkin isu-isu politik ideologi yang berkembang di kawasan Timur Tengah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat
nanti saya persilakan ke Bu Monik. Teman-teman bisa tanya jawab setelah pemaparan dari Bu Monik. Silakan bebas Anda bertanya. Kalau bisa memungkinkan bisa open cam ya, ini dari berbagai daerah Bu Monik, dari asalnya mungkin dari pelosok-pelosok, mungkin jaringannya juga sulit ya. Tapi kita berharap ada interaksi antar kita, maka dibuka ya kameranya, memungkinkan, nggak apa-apa, nanti kita berdiskusi secara terbuka. Nah, ini sebagai pengantar saya, teman-teman sekalian, ini saya berikan waktu dan tempat untuk Bu Monik memberikan pengantar dan menyampaikan pokok-pokok materi yang ingin disampaikan ya. Silakan Bu Monik, saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi semua, salam kenal. Saya Monik Reikers. Reikers itu nama suami saya karena saya jika sudah menikah maka kalau di agama kami harus menggunakan perempuan menggunakan nama suami ya. Ya, jadi saya menggunakan nama suami saya Reikers karena dia orang Ambon Belanda, sementara saya sendiri orang Manado. Nah, saya perkenalkan dulu bahwa saya ini wartawan selama 18 tahun. Dan tahun 2016 saya membentuk yayasan namanya Hadasa of Indonesia. Hadasa adalah ratu Yahudi tapi di Persia. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu Persia itu sekarang menjadi Iran gitu ya. Jadi saya share dulu ya apa yang saya lakukan gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini kegiatan saya selama sejak tahun 2016, kurang lebih seperti itu. Saya mengadakan pemutaran film, saya mengadakan Tolerance Film Festival secara terbuka untuk umum dan gratis. Acaranya pada Hari Toleransi Internasional, yakni setiap 16 November. Nah, ini kegiatan saya yang pertama kali saya bekerja sama juga dengan jaringan Gus Durian dan komunitas Republik Ngapak ya, karena mereka itu komunitas ini bergerak dalam edukasi anti radikalisme. Kemudian edukasi yang saya pilih adalah berkaitan khusus membahas tentang Israel Palestina, juga tentang Yahudi dan sejarah Holocaust. Karena ini topik yang jarang diangkat, tetapi banyak peminatnya di Indonesia. Nah, ini salah satu foto yang saya temukan di media sosial, yakni bagaimana orang Indonesia, kaum muda di Indonesia, tidak menyadari bahwa Nazi Hitler adalah pelaku genosida. Nah, yang kita lihat di foto ini misalnya mereka justru mengikuti gaya salamnya Nazi gitu ya. Sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini saya mengadakan pemutaran film dan diskusi. Biasanya saya hadir kalau saya diundang. Jadi berapapun komunitas Anda, jika ingin mengundang saya pasti akan datang. Cuma karena saat ini lagi pandemi ya, jadi selalu offline. Jadi selalu lewat Zoom atau rekaman. Recording in progress. Nah, ini waktu saya di mana ya? Ini di Bandung, acara di Pemda, dan ini di Makassar, di kampus UIN di Makassar. Jadi saya melayani semua komunitas, semua kalangan, besar, kecil, saya pasti datang. Dan tahun 2019 saya membuat YouTube namanya Fakta Israel guna melawan misinformasi dan berbagai berita bohong tentang Israel, Yahudi, dan Holocaust tadi. Jadi Bapak, adik-adik silakan lihat, cari tahu ya di Fakta Israel, YouTube Fakta Israel. Dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar, nanti saya bisa menjawab. Edukasinya juga terkait dengan geopolitik ya. Jadi kita juga membahas tentang negara-negara Timur Tengah, kita membahas sejarahnya, kita juga membahas tentang apa yang sedang terjadi
di dunia nyata saat ini. Kemudian juga tujuan dari YouTube saya, Fakta Israel, menyebarkan kabar positif tentang Israel dan Indonesia. Nah, mungkin kalau yang tertarik dengan pertanian bisa nonton, irigasi tetes dari Israel sudah digunakan di Indonesia saat ini. Kemudian juga saya ingin sekali memberikan informasi itu berdasarkan fakta, berdasarkan data. Jadi Anda akan menemukan informasi-informasi menarik, misalnya dulu ada kerajaan Yahudi di Yaman namanya Himyar, ya kan? Nah, itu bisa sangat menarik, bisa Anda lihat, nonton videonya, dan videonya selalu tidak terlalu panjang. Biasanya hanya di bawah 5 menit. Dan juga saya ikut turut serta dalam kegiatan pemerintah, yakni mengedukasi anti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dan tentu saja semuanya ini gunanya untuk kita sendiri ya, karena bangsa kita ini bangsa satu-satunya gitu ya, milik kita bersama, rumah kita bersama. Nah, kemudian yang jelas Bapak Ibu, adik-adik, jika ingin tahu tentang Israel, saran saya cari tahu tentang fakta-faktanya dulu gitu ya. Cari tahu tentang apa sih gitu ya negara ini dulu sebelum masuk ke persoalan konfliknya. Jadi kita harus punya perspektif dulu tentang negara yang bersangkutan, baru kemudian kita masuk ke apa yang terjadi, kenapa ada konflik dan sebagainya. Nah, ini dia, bisa ikuti di YouTube Fakta Israel dan juga Instagram dan Facebook. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Mulai saya akan, kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa langsung dicatat, nanti baru ditanya ya, karena slide-nya lumayan, ada 20. Jadi saya nanti bisa kembali ke slide yang adik-adik ingin tahu. Ya, jadi tema kita hari ini adalah tentang kewarganegaraan dan geopolitik. Kenapa kita membahas tentang geopolitik? Karena yang seperti tadi Pak Hastanka katakan, kita saat ini punya kita saat ini hidup sebagai bangsa itu tidak sendiri, itu sudah sangat jelas. Kita sebagai Indonesia berada atau berhubungan juga dengan negara-negara lain. Tetapi kita juga sebagai seorang warga negara, kita tentu harus menyadari apa peran kita dan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, kontribusi kita sebagai warga negara. Nah, kita akan melihat beberapa hal, mudah-mudahan ini menarik adik-adik ya untuk mengetahuinya. Nah, pertama kita akan lihat tantangan dulu nih. Tantangan apa sih yang dihadapi oleh Indonesia dalam konteks global saat ini? Dalam hubungan dengan negara-negara lain, dalam hubungannya dengan pengaruh dari luar. Yang pertama, adanya terorisme global. Nah, sangat disayangkan adik-adik, apa yang dialami Indonesia bukan hanya ada terorisme di dalam negeri, tetapi ternyata kita pun menjadi pelaku teror di negara orang. Seperti yang terjadi misalnya di Jolo, di Filipina Selatan, ketika ada orang Indonesia yang menjadi pelaku bom bunuh diri. Nah, ini sesuatu yang sangat disayangkan dan patut menjadi perhatian kita semua, kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu yang kedua, adanya persaingan ide dan gagasan yang akhirnya membuat kita semakin terbuka juga dalam berbagai macam penerimaan ya, atau kemungkinan adanya masuknya ideologi-ideologi impor. Dan hal ini pun mempengaruhi
keindonesiaan, mempengaruhi orang-orang di negara kita. Kenapa bisa? Karena mereka ternyata seperti beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara ya bisa dengar berita adanya warga negara Indonesia yang mengikuti ISIS. Dan menjadi polemik karena setelah ISIS kalah, mereka harus kembali ke Indonesia. Nah, ini menjadi beban bagi pemerintah kita, karena di satu pihak ini adalah warga negara Indonesia sendiri, tetapi mereka sudah ikut dalam membela negara lain gitu, meskipun masih dalam konsep ya. ISIS belum menjadi sebuah negara, tetapi baru konsep negara. Nah, ini sesuatu yang dulu kita belum menemukan seperti ini gitu ya. Kita belum menemukan kita belum membaca berita-berita seperti ini, tetapi kemudian karena faktor globalisasi sehingga apapun yang terjadi di luar sana bisa mempengaruhi di dalam negeri. Termasuk juga isu Israel dan Palestina. Isu yang terjadi di Timur Tengah yang notabene jauh dari kita, tetapi karena ada faktor politik identitas, pengaruh dari kedekatan rasa atau identitas dari Indonesia dengan salah satu pihak yang bertikai, berkonflik, akhirnya ikut mempengaruhi negara kita. Nah, bisa kita lihat misalnya di di foto ini ada orang membawa poster yang tulisannya One Man, $1 for Palestine. Jadi sampai mereka pun ingin menyumbangkan, mendonasikan duit, mendonasikan dana untuk membantu Palestina. Tentu saja kita sangat boleh membantu, tetapi membantu yang mana gitu ya? Karena di Palestina sendiri ada dua pemerintahan, satu pemerintahan oposisi, satunya pemerintahan resmi negara tersebut. Pemerintahan oposisi adalah Hamas yang berkuasa di Gaza, sementara pemerintah resmi yang diakui oleh negara-negara dunia dan juga termasuk negara kita Indonesia adalah Fatah yang saat ini kedubesnya ada di Jakarta. Jadi betul-betul kita harus memahami konteksnya gitu ya. Adik-adik kalau mau memberikan donasi harus pastikan bahwa donasinya itu ke kedubes Palestina yang adalah pemerintah resmi, bukan ke oposisi gitu ya. Jangan sampai kita salah. Nah, kemudian faktor lain tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah dunia yang tanpa batas. Kita bisa lihat pengaruh COVID misalnya terjadinya di Cina, tetapi kita pun turut imbasnya. Bahkan pergerakan orang per orang itu sangat dipengaruhi saat ini. Jadi ada wabah di sebuah negara, kita pun ikut kena. Ada resesi ekonomi di sebuah negara, kita pun bisa ikut dampaknya. Mungkin kalau terjadi krisis misalnya di sebuah negara dan negara itu adalah negara besar, misalnya Cina, India, negara yang banyak jumlah penduduknya, bisa jadi Indonesia pun turut terpengaruh gitu ya, karena sekarang ini dunia memang saling kait-mengaitkan. Dan dunia yang tanpa batas ini juga berarti dunia yang serba digital, serba harus informasinya sangat cepat, dan itulah yang membuat semua yang tadi kita bicarakan, terorisme global, ideologi impor, dan bagaimana politik identitas juga ikut membuat warna di dalam keseharian bangsa kita, itu turut dipengaruhi karena kecepatan arus informasi tersebut. Nah, kemudian apa akibatnya dari tantangan geopolitik global dari yang kita hadapi di Indonesia ini? Yang menarik ya, saudara-saudara, adik-adik semua, nomor satu yang tadi kita bahas, terorisme global. Nah, dipercaya tahun 2016 sebuah pemberitaan saya kutip dari NU Online menyebutkan bahwa akar utama penyebab terorisme adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Begitu juga tahun 2016 ketika ada acara
Forum Ekonomi Global Sedunia ya yang ke-12 juga sama kesimpulannya, kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran menjadi akar masalah radikalisme yang berujung pada terorisme. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua, dari hasil data yang kita lihat ya, pelaku-pelaku terorisme itu umumnya adalah justru orang-orang yang lulusan sarjana, bisa dibilang seperti itu. Bahkan pelaku bom dulu di Indonesia, Dr. Sahari dari Malaysia, itu dia gelarnya doktor gitu ya. Dan juga banyak sekali pendiri-pendiri gitu ya, pendiri ISIS misalnya juga lulusan universitas. Dan bukan karena kemiskinan, karena apa, pelaku bom bunuh diri misalnya bisa menggunakan motor, bisa menggunakan mobil, artinya dia punya uang. Dan yang terutama dia bisa membeli bahan yang tidak murah gitu ya. Nah ini yang membuat sebetulnya alasan kemiskinan dan ketidakadilan itu menurut saya pribadi kurang kuat menjadi faktor. Saya lebih setuju dengan pendapat Menlu Marty Natalegawa yang disebutkan pada tahun 2009 di Kompas. Beliau menyatakan ketidakadilan di Timur Tengah menyulut terorisme global. Nah, inilah faktor yang sebetulnya menyebabkan adanya terorisme gitu ya. Kalau kita belajar sejarah gerakan HTI misalnya, itu semua karena adanya pemicunya adanya di Timur Tengah gitu, bukan dari kemiskinan dan ketidakadilan tadi. Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood misalnya, itu juga penyebabnya karena faktor di Timur Tengah. Jadi menurut saya kita harus punya pemahaman dalam konteks kita sebagai kewarganegaraan, kita harus menyadari bahwa ternyata yang menyebabkan intoleransi, yang menyebabkan radikalisme, menyebabkan bahkan akhirnya terorisme, bukan jati diri bangsa kita ya. Ini bukan sesuatu yang asli Indonesia, tetapi karena pengaruh yang disebutkan oleh Menlu Marty Natalegawa pada tahun 2009 ini. Ketidakadilan di Timur Tengah itu yang menyulut terorisme menjadi terorisme global yang mendampaki Indonesia. Nah, kemudian yang menarik dari tadi yang saya sebutkan itu ya, pengaruh ketidakadilan di Timur Tengah, ternyata kita bisa lihat hasilnya di Indonesia. Contohnya apa? Tahun 2009 misalnya disebutkan ketidakadilan di Palestina memicu aksi terorisme. Ini pernyataan dari Ketua Dewan Nasional Nahdlatul Ulama sendiri, Mas Syukri Abdillah. Lalu pada tahun 2010 HTI melakukan pelatihan militer di Aceh untuk ke Gaza. Tahun 2012 PKS ingin kirim relawan ke Gaza untuk melawan Israel. Jadi relawannya bukan untuk membantu rehabilitasi Gaza atau membangun Gaza, tetapi untuk berperang. Lalu kita lihat misalnya ada FPI pernah membuka pendaftaran jihad mujahidin ke Palestina. Dan yang terakhir pelaku bom yang gagal ya, yang tidak terlaksana, pelaku bom bunuh diri waktu itu di istana, dia mengenakan emblem bendera Palestina. Mungkin Anda berpikir tidak ada hubungannya gitu ya, orang memakai baju bendera Palestina atau membawa bendera Palestina belum tentu gitu ya, artinya dia ingin melakukan aksi karena membela Palestina. Itu juga betul, saudara-saudara. Jadi memang kita tidak perlu selalu curiga dengan orang yang mendukung salah satu negara. Itu buat saya juga tidak masalah gitu. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa apa yang disebutkan di tahun 2009 itu kita bisa lihat kenyataannya di tahun 2019. Jadi paling tidak ada satu
hubungan atau satu keterkaitan. Nah, yang menarik juga ada hasil survei dari Wahid Foundation yang dilakukan pada Oktober 2017. Sebetulnya surveinya sudah dilakukan 2 kali, 2016 dan 2017, dan hasilnya sama. Dari 10 kelompok yang paling tidak disukai, Yahudi nomor 3. Tahun 2017 nomor 1-nya komunis, nomor 2-nya LGBT. Tahun 2016 bertukar tempat, LGBT nomor 1, komunis nomor 2. Nah, yang menarik, adik-adik mungkin bertanya kenapa bisa gitu ya. Yahudi paling dibenci nomor 3. Padahal jelas sekali faktanya tidak ada orang Yahudi asli di Indonesia, juga tidak ada sejarah kelam antara Indonesia dengan Yahudi atau Israel, dan juga umat Yahudi di Indonesia ini sangat sedikit. Jadi kalau dia dibenci, kenapa alasan kebenciannya? Ini yang menarik, mungkin adik-adik bisa memberikan pendapat. Kenapa bisa survei yang diadakan secara nasional ini menghasilkan data sedemikian rupa? Gitu ya, 7% dari kalau dikira-kira gitu ya, itu kan lumayan banyak ya karena penduduk Indonesianya banyak. Nah, penyebab, kalau menurut saya, penyebab persepsi negatif terhadap Yahudi dan Israel ya, saya tidak mau bilang ada, saya hanya mau bilang ini persepsi ya, persepsi saja. Karena saya yakin sebetulnya banyak yang pandangannya memang hanya karena faktor baru pendapat, persepsi saja, belum sebagai kesimpulan sebetulnya. Karena memang belum tahu isi, belum tahu dalemannya gitu ya. Nah, jadi penyebab persepsi negatif terhadap Yahudi dan Israel menurut saya ada 2 faktor utama. Pertama adalah karena faktor Palestina yang dianggap belum merdeka. Mungkin pertanyaannya kenapa bisa saya menyebutnya dianggap belum merdeka? Karena memang narasi yang disebutkan selama ini adalah Palestina negara yang belum merdeka. Tetapi di saat yang sama sebetulnya kita mengenal namanya Presiden Mahmud Abbas sebagai Presiden Palestina. Lalu kita juga mengenal yang namanya Kedubes Palestina di Jakarta. Artinya tidak mungkin sebuah negara yang belum ada punya presiden. Atau tidak mungkin Indonesia membolehkan sebuah negara yang tidak benar gitu ya, negara yang jadi-jadian punya kantor kedutaan besar di Jakarta dan resmi gitu ya. Nah, ini sesuatu yang patut adik-adik semua, Bapak Ibu, untuk memahami bahwa kita ada kebingungan dalam memaknai entitas Palestina itu sendiri. Di satu pihak kita bilang belum merdeka, tapi kita menerima presidennya, kita menerima duta besarnya di Indonesia. Dan sebetulnya PBB pun sudah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat pada tahun 2012. Dan saat ini Palestina sudah diakui kemerdekaannya oleh 139 negara di dunia. Yang belum mengakui itu Israel, Amerika, Prancis, Jepang. Jadi hanya segelintir negara saja yang belum mengakui Palestina. Nah, yang menarik juga sebetulnya Palestina ini sudah menjadi anggota tidak tetap dari PBB. Dan bendera Palestina sudah berkibar di markas besar PBB sejak tahun 2015. Nah, ini fotonya, mungkin adik-adik bisa lihat. Presiden Palestina mencium bendera sebelum dikibarkan. Dan yang jelas, Palestina kapan merdekanya gitu ya? Tahun 1988. Waktu itu Yasser Arafat sebagai ketua atau pimpinan dari PLO
mendeklarasikan kemerdekaan Palestina pada tanggal 15 November 1988. Nah, momen ini tentu saja bisa menjadi informasi yang baru buat adik-adik semua, dan informasi ini penting sekali untuk disebarluaskan juga kepada teman-teman yang lain agar tahu bahwa faktanya Palestina sudah mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, seperti kita tahu, Israel berdiri pada tahun 1948, 14 Mei 1948 tepatnya, setelah mandat Inggris berakhir. Jadi kalau kita lihat dari peta yang mungkin adik-adik sering lihat, peta ini digambarkan sebagai seluruh wilayah ini digambarkan sebagai atau tanah Palestina, wilayah Palestina. Yang sebetulnya faktanya adalah seluruh wilayah ini dinamakan Palestina. Tetapi sejatinya atau aslinya daerah itu adalah bekas kerajaan Israel. Kalau kita belajar sejarah dunia, kita akan menemukan fakta bahwa Israel sudah menjadi kerajaan di tahun sejak bisa dibilang seribuan sebelum Masehi ya. Nah, dasar keberadaan kerajaan Israel menempati sebuah wilayah yang sampai hari ini sama persis dengan wilayah yang dulu. Bahkan sebetulnya berkurang, menyusut gitu ya, karena wilayahnya sudah dibagi dua dengan Palestina. Nah, jadi yang adik-adik lihat ini adalah peta sebetulnya adalah bekas kerajaan Israel yang dikuasai oleh berbagai bangsa, misalnya dari tahun misalnya dari Babilonia, dari 586 sebelum Masehi dikuasai Babilonia, kemudian Babilonia dikalahkan Persia, menjadi dikuasai Persia, lalu kemudian Persia tetapi membolehkan orang-orang Yahudi yang ditawan ke Babilonia itu untuk pulang kembali ke Yerusalem, dan bahkan membolehkan untuk membangun kembali Bait Suci. Baru kemudian masuk ke era penjajahan oleh Makedonia, yakni Alexander Agung. Baru lagi kemudian Alexander Agung dikalahkan oleh orang Yahudi, menjadi penguasanya adalah namanya Hasmonean, diganti lagi kemudian dengan Romawi, begitu seterusnya sampai akhirnya menjadi di bawah kuasa Islam yang namanya Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab kita akan melihat lagi adanya perang salib. Dari perang salib kemudian masuk ke generasi Ayyubid ke Mamluk kemudian ke Ottoman gitu ya. Baru kemudian bisa lagi ke mandat Inggris. Ottoman saja menjajah tanah tersebut selama 400 tahun. Nah, jadi yang menarik kenapa bisa gitu ya namanya Palestina? Karena diubah namanya oleh Kaisar Romawi yang berkuasa pada tahun 135 Masehi. Jadi namanya diganti seperti ketika Indonesia dijajah Belanda. Belanda mengubah nama negara kita, nama bangsa kita, nama wilayah kita ini dari Nusantara menjadi Hindia Belanda. Jadi faktornya perubahan nama, sehingga orang mengenalnya kemudian sebagai Palestina, padahal bukan gitu ya. Nama yang diubah oleh Hadrian adalah Yudea menjadi Palestina. Yudea itu dari kata Yehuda. Yehuda ini siapa? Anak dari Yakub. Yakub ini siapa? Anak dari nama lain dari Israel. Nah, jadi waktu tahun 1947 kita menemukan peta di gambar kedua ini ya. Gambarnya seperti ini bukan karena kemauan dari Israel atau Palestina, tetapi dari PBB. PBB membagi dua tanah tersebut, sehingga yang hijau menjadi wilayahnya Palestina, yang putih menjadi wilayahnya Israel.
Tetapi masalahnya ternyata pada tahun 1948 ketika Israel merdeka ini, negara-negara Arab yang justru menyerang atau memerangi Israel. Kenapa? Karena negara-negara Arab tidak setuju pembagian tanah ini. Mereka maunya seluruh wilayah menjadi Arab Palestina. Nah, akibat diperangi, akhirnya justru negara Arab Palestina tidak terbentuk, gagal berdiri. Wilayah yang ada di hijau ini, saudara-saudara, menjadi wilayahnya Mesir, Gaza, dan sebagian wilayah di dekat Gurun Negev itu dikuasai oleh Mesir. Kemudian wilayah ini, wilayah tepi barat dan juga termasuk Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania. Nah, tahun 1948 itu Israel diperangi oleh Suria, Irak, Lebanon, Yordania, dan Mesir. Tetapi Israel bisa dibilang berhasil mempertahankan wilayahnya gitu ya. Nah, pada tahun 1967 Israel kembali diserang oleh 5 negara tadi, bahkan sebetulnya ditambah dengan kekuatan senjata dari Palestina sendiri, tetapi jumlahnya sangat kecil dan juga ditambah lagi dengan Arab Saudi gitu ya. Nah, tetapi akhirnya malah dalam waktu 6 hari Israel berhasil mengalahkan musuh-musuh ini dan merebut yang namanya Gaza. Dikuasai oleh Israel, tepi barat dan Yerusalem Timur dikuasai oleh Israel, Gurun Sinai dikuasai Israel juga, dan juga pada tahun 1967 itu dataran tinggi Golan diambil dari Suria. Nah, jadi tidak pernah sebetulnya Israel menjajah wilayah Palestina gitu ya. Karena yang terjadi justru wilayah yang harusnya jadi negara Palestina dikuasai oleh Mesir dan Yordania. Ini dia faktanya dari tahun 1948 sampai 1967. Nah, baru tahun 1967 diambil oleh Israel, direbut, karena sesuai dengan hukum internasional ketika Anda diserang tetapi Anda bisa berhasil merebut wilayah tersebut, maka itu menjadi milik Anda kembali gitu ya, milik negara tersebut. Nah, itu yang terjadi, tetapi jangan salah, ini tidak berlaku selamanya ya. Karena pada tahun 1993 akhirnya Israel menyerahkan wilayah tepi barat ini kepada Palestina, bukan kepada Yordania seperti tahun 1947. Dan Gaza diberikan kembali kepada Palestina pada tahun 2005. Nah, inilah sebetulnya peta negara Palestina yang harusnya terjadi 2020. Penambahan wilayah, ada sejumlah wilayah ya sebetulnya di sini nih. Nah, tetapi ini proposal perdamaian ini ditolak oleh banyak negara termasuk ya Palestina sendiri. Jadi faktor yang membuat banyak orang Indonesia anti terhadap Israel, tidak begitu punya persepsi positif terhadap Yahudi adalah karena Palestina dianggap belum merdeka, padahal sudah merdeka. Dan yang kedua, faktor yang menyebabkan kenapa ada persepsi negatif karena adanya ajaran. Biasanya kita bisa baca ya, ada narasi-narasi yang berkata bahwa kebencian itu selalu diajarkan. Bukan kita lahir dengan kebencian, tetapi karena kita diajarkan gitu ya. Yang ngajarin siapa? Bisa teman, bisa orang tua gitu ya, bisa dosen gitu. Karena menurut data BNPT banyak juga dosen yang sudah tersusupi gitu ya dengan radikalisme. Nah, sekarang kita masuk ke fakta. Faktanya apa di Israel? Di Israel saat ini faktanya Israel ada gitu ya, di negara Israel ada Islam, ada agama Islam. Agama Islam seperti apa gitu ya? Ya Islam macam-macam. Ada Sunni, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada juga
mungkin kalau bisa dibilang Druze ya. Druze itu salah satu sekte dari Syiah juga, ada banyak sekali justru di Israel. Mereka hidup lebih nyaman, lebih aman di Israel karena di Suriah, di negara aslinya sendiri kondisinya tidak stabil. Nah, sebanyak ini data tahun 2016 ya. Sebanyak 17% adalah warga negara Israel adalah Muslim, dan ada 300-an imam dan muazin yang dibiayai atau digaji oleh negara Israel sendiri. Lalu ada 26.000 mahasiswa Muslim yang belajar di universitas atau kampus-kampus Israel. Lalu ada sekitar 1,4 juta. Sebetulnya datanya sekarang 1,8 juta ya saudara-saudara, 1,8 juta warga negara Israel adalah Islam. 1,4 juta orang Arab Israel, dan sekitar 1 juta 1,4 ini 1,8 Arab Israel, 1,4 beragama Islam, sisanya beragama Kristen gitu. Dan ada sekitar 400-an masjid di Israel. Lalu ada 1.700 warga negara Israel yang Islam, yang Muslim, yang melayani atau berdinas di tentara Israel. Nah, faktanya sebetulnya warga negara Israel yang Arab Israel kita bilangnya, itu tidak wajib untuk ikut wajib militer. Tetapi jika mereka mau, tentu mereka disambut dengan senang hati gitu ya. Jadi orang Arab tidak diwajibkan untuk ikut wajib militer. Kenapa? Karena orang Israel, pemerintah Israel tidak ingin sesama Arab itu berperang gitu ya. Tidak ingin sesama Arab itu berperang dengan bangsa mereka sendiri. Kan yang beda kan hanya warga negaranya. Mereka tidak ingin orang Arab Israel berperang melawan saudara orang Arab Palestina gitu. Jadi sangat tidak didorong gitu, tidak diwajibkan untuk menjadi tentara. Tetapi kalau mereka mau silakan. Makanya ada 1.700 yang bergabung dengan IDF, dan jumlahnya sebetulnya terus bertambah. Karena kenapa? Karena kalau mereka sudah bergabung dengan IDF, mereka juga merasa mereka punya pekerjaan, mereka mendapat pekerjaan ya. Dan mereka juga bisa menjadi petinggi, bisa menjadi pemegang kekuasaan, dan sehingga mereka pun punya gaji yang baik gitu ya, punya kehidupan yang lebih baik juga. Dan dari data ini saudara-saudara bisa lihat usia harapan hidup Arab Israel itu justru jauh lebih tinggi loh daripada kita di Indonesia. Orang Indonesia rata-rata hidupnya tuh usia 66 sampai 69 tahun. Nah, sementara di Israel ini usia harapan hidupnya itu sekitar 78 tahun. Jadi hampir 80 tahun. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan mereka punya kehidupan yang baik gitu ya di negara Israel dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Timur Tengah, bahkan dibandingkan dengan kita di Indonesia. Nah, kemudian fakta yang menarik juga adalah di sini nih di Israel, Islam memang minoritas ya. Arab juga minoritas, tetapi mereka punya hak politik yang sangat-sangat berbeda dengan negara-negara tetangganya, karena di sini perempuan boleh memilih. Sementara di negara lain perempuan tidak punya hak pilih, dan juga di Israel mereka bisa menjadi politisi juga. Jadi ada anggota DPR atau di Israel disebutnya Knesset yang berasal dari perempuan. Nah, ini misalnya ada si Mansur Abbas. Dia ini adalah pemimpin dari partai Islam Bersatu gitu ya, United Islam Party. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya singkatannya Ra'am. Nah, partai Ra'am ini adalah partai yang pertama kalinya masuk
kepada masuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Israel yang saat ini baru terbentuk dengan Perdana Menteri Naftali Bennett. Nah, ini dia, Mansur Abbas, ketua partainya. Dia meraih 4 kursi di parlemen Israel atau Knesset. Nah, kemudian juga eksistensi minoritas ini sangat diperhatikan. Islam sebagai minoritas dilindungi karena apa? Karena memang Israel pada saat lahir sudah menerapkan, sudah mendeklarasikan akan melindungi semua warga negaranya, apapun agamanya, apapun rasnya. Kemudian hak ibadah, ini bisa dilihat foto untuk umat Islam tarawih di depan Masjid Kuba Emas. Ya, ini menghadap ke Masjid Al-Aqsa ya, yang kubah warnanya hitam. Dan ini di Israel, warga negara Israel, Arab Islam, Arab Kristen bisa menjadi apa saja profesi mereka. Ada yang politisi, ini salah satu yang menandatangani deklarasi kemerdekaan Israel. Juga ada pemain film, ada wartawan, ada penemu gitu ya. Ada menjadi apa lagi ya, bisa menjadi apa saja lah pokoknya mereka itu. Jadi mereka bukan warga negara kelas 2 ya, tetapi warga negara sama seperti orang Yahudi. Dan juga di Timur Tengah, nah karena kita bicaranya konteksnya geopolitik, faktanya Israel di Timur Tengah itu adalah satu-satunya negara Yahudi di tengah 57 negara Islam. Tetapi yang menarik saudara-saudara, Israel saat ini dulu, zaman dulu ya, dunia Arab terhadap Israel itu diperangi. Tahun 48, tahun 67, bahkan tahun 73 juga terjadi perang Arab dengan Israel dengan Mesir. Nah, itu bisa dibayangkan konflik terus gitu ya. Tetapi dan bahkan ada resolusi anti Israel dari 8 negara Arab pada tahun 1967 juga. Setelah perang 1967 mereka memutuskan untuk menghasilkan 3 resolusi, yakni tidak berdamai dengan Israel, tidak mengakui Israel sebagai negara, tidak negosiasi dengan Israel. Tetapi yang menarik, kini di zaman now negara Arab justru merapat ke Israel. Kenapa? Karena faktanya Israel ini disebut-sebut gitu ya, menurut data sebagai negara nomor 8 terkuat di dunia. Nomor 1-nya Amerika, nomor 2 Rusia, nomor 3-nya Cina, nomor 4-nya Inggris, nomor 5 Jerman, nomor 6 Prancis, nomor 7 Jepang, nomor 8-nya Israel, nomor 9 baru Arab Saudi, dan nomor 10 Uni Emirat Arab. Nah, Israel didekati oleh negara-negara Arab karena apa? Karena satu, mereka punya musuh bersama. Musuhnya siapa? Iran. Iran kenapa ingin punya kekuasaan? Karena memang faktor Iran yang merasa dunia Arab ini karena kebanyakan Sunni, sementara Iran adalah negara Syiah, sehingga dia harus mempunyai kekuatan gitu ya, menghadapi ancaman di negara-negara lainnya, dari negara-negara lain. Kemudian yang kedua, kelompok teror dan menguatnya milisi-milisi di sejumlah negara. Lalu ada negara-negara konflik yang saat ini bisa disebut sebagai negara gagal. Contohnya apa? Suriah, Lebanon, Libya gitu ya. Lalu ada juga negara gagal. Kalau mau dikatakan Palestina bisa disebut sebagai negara gagal juga gitu ya, karena tidak maju-maju gitu ya dari tahun 1948 sampai hari ini. Lalu ada faktor keempatnya, butuh inovasi, butuh teknologi dan produk-produk dari Israel. Produk dari Israel apa saja? Banyak ya. Misalnya Uni Emirat Arab mengimpor produk-produk sayuran dan buah-buahan dari Israel. Uni Emirat Arab membeli peralatan pembuat air itu ya, water gun, membuat air dari udara yang dihasilkan Israel. Juga mereka membeli alat
desalinasi air laut menjadi air tawar karena mereka kekurangan air gitu. Dan kemudian yang jelas mereka sekarang negara-negara ini, negara Timur Tengah, fokusnya pada kesejahteraan. Mereka ingin negaranya sejahtera, ingin negaranya maju secara ekonomi. Bahkan Arab Saudi pun sudah tidak lagi mengandalkan minyak gitu ya. Makanya mereka berlomba-lomba justru bekerja sama dengan Israel meskipun diam-diam. Lalu ada capek terhadap yang keenam, capek terhadap persoalan Palestina. Kenapa ya tadi saya katakan dari tahun 1948 sampai hari ini tidak ada kemajuan. Jadi Palestina selalu berkutat dengan isu mengklaim belum merdeka, masih dijajah, masih punya pengungsi, masih miskin sehingga butuh donasi, butuh bantuan, bahkan dari negara-negara Arab, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, mereka masih mengandalkan bantuan dari Qatar misalnya, kalau Hamas ya di Gaza mengandalkan bantuan dari Qatar. Nah inilah yang membuat akhirnya mereka menyerah gitu ya. Ini persoalan Palestina kayaknya nggak bisa diselesaikan. Nah sementara Israel mau damai. Tahun 1979 damai dengan Mesir. 1993 ya dengan Yordania. Lalu kita dengar kemarin kesepakatan Abraham, damai dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, lalu Maroko, kemudian Sudan, dan ini dengan Bhutan. Jadi sekarang trennya semua negara punya hubungan sebetulnya dengan Israel. Turki punya perdagangan, punya hubungan diplomatik. Juga apalagi ya, yang punya Qatar memang tidak punya hubungan diplomatik, tetapi secara perdagangan ada. Nah, yang seperti ini, Israel saat ini bisa dibilang adalah negara yang aktif mencari teman, mencari sekutu, bukan mencari musuh. Nah, sebaliknya kalau kita lihat negara Palestina dari semula selalu tidak ingin berdamai gitu ya. Tahun 1947 tidak ingin menjadi negara waktu ditawari PBB. Tahun 67 juga menolak perdamaian gitu ya dengan 3 resolusi tadi. Lalu di Camp David, di perjanjian pertemuan Tabah, lalu ditawarkan oleh Perdana Menteri Israel Ehud Olmert untuk menjadi negara juga tidak mau, dan sebagainya dan sebagainya. Nah inilah yang bisa dibilang bahwa sangat butuh ya, Palestina butuh pihak yang menjadi mediator yang Palestina sukai sehingga problem tentang batas negara Palestina dan Israel ini bisa selesai. Nah di Israel orang Yahudi itu bisa hidup damai dengan orang Arab. Kenapa? Lihat aja nih contohnya. Di sebuah kafe, ini foto secara kebetulan ya, saya duduk di belakang ada seorang laki-laki pakai kippah dan muslimah pakai jilbab. Nah ini sebuah hal pemandangan yang biasa gitu ya di Israel. Kemudian ini warga Israel bisa hidup berdampingan dengan warga Palestina. Buktinya apa? Adik-adik bisa lihat peta ini, jingga. Ini warna orange ya. Ini kota-kota Arab, kota-kota Palestina. Sementara yang hitam kota-kotanya Israel. Jadi kayak kita aja di Indonesia ya mungkin. Banyak kota-kota yang berdekatan, tetapi bedanya kalau di Israel dan Palestina, kota-kota tetangga itu bisa jadi bukan kota satu bangsa, tetapi bangsa yang lain gitu. Kayak ini ya, misalnya di Bethlehem. Bethlehem, kota kelahiran Yesus, sekarang menjadi kota wilayah Palestina karena diberikan oleh Israel kepada Palestina tahun 93. Nah, sebelahnya kota Efrata. Efrata kota Israel. Tetapi tetangga terdekatnya adalah kota milik Palestina. Demikian juga sebaliknya di sini. Nablus. Nablus itu kota tempat makam Yusuf ya, Yusuf anak Yakub. Nah, ini diberikan juga kepada Palestina. Nah, kota sebelahnya Elon Moreh. Elon Moreh ini kotanya Israel. Jadi kita bertetangga kalau di Indonesia, kota tetangga kita adalah sama-sama kotanya, wilayahnya Indonesia. Tapi kalau di Israel Palestina tidak, saudara-saudara.
kotanya tetangga yang lain gitu ya. Kayak ini aja di Gaza, sebelahnya tetangganya apa? Ya kota-kota Israel, Askelon, Asdod bersebelahan dengan kota Gaza. Karena apa? Karena juga negaranya Recording stopped. kecil sekali. Nah, ini ada Pancasila. Pancasila ada di Israel. Kenapa bisa bilang begitu? Karena memang faktanya ada di Israel. Ini saya perlihatkan keragaman. Sila pertama, ketuhanan. Nah, keragaman agama pun ada di Israel ya. Sila kedua, Israel memberikan lapangan pekerjaan untuk Palestina, menyediakan listrik, air bersih, kesempatan berobat, dan ke rumah sakit di Israel, serta akses pendidikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya berlaku untuk bangsa Israel, tapi juga untuk bangsa tetangga, yakni Palestina. Lalu sila ketiga, persatuan. Nah, kalau di Israel persatuannya ya dengan semua etnis gitu ya, ada Arab, ada Druze, Ethiopia, Yahudi. Dan sila keempat, demokrasi sangat jalan di Israel. Seperti tadi contoh yang saya katakan, Partai Ra'am, partai yang saat ini berkoalisi dengan pemerintah. Dan sila kelima, kesetaraan dalam kelas sosial. Di Israel, orang Arab Israel bisa sangat kaya gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan kelas. Nah, Recording in progress. sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua, kita di Indonesia punya yang namanya Undang-Undang Pertahanan Negara. Nah, di Israel sebagai warga negara, mereka pun punya bela negara versi Israel. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara itu satu bisa dilakukan adalah dengan pengabdian sesuai keahlian atau profesi. Nah, di Israel orang bisa bekerja sebagai peternak, petani, dan sama ya kayak di Indonesia. Juga ada namanya pendidikan kewarganegaraan, sama seperti kita di Indonesia. Ini gambar orang-orang Arab Palestina yang ingin menjadi warga negara Israel. Mereka antri untuk aplikasi, untuk mendaftar. Lalu kalau di versi undang-undang kita ya, bela negaranya apa? Ada pelatihan dasar kemiliteran. Nah, kalau di Israel apa? Ada wajib militer gitu. Kalau kita kan nggak ada. Lalu ada bisa kalau di Indonesia bisa mengabdi sebagai TNI. Ya, kalau di Israel bisa mengabdi sebagai tentara Israel. Nah, jadi peran negara seperti apa gitu ya untuk melindungi warganya. Nah, kebutuhan yang dipunyai oleh warga negara itu pasti dipenuhi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini gambarnya, upah minimum rata-rata tahun 2018 bisa dibilang standarnya nih ya, misalnya standarnya yang diambil adalah negara Inggris. Ternyata upah minimum di negara Israel itu lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan. Upah yang paling bagus adanya di Prancis, kemudian Portugal, Selandia Baru, Israel, baru Korea. Nah, jadi bisa dibayangkan ketika Anda mendonasikan misalnya kepada orang Palestina yang notabene upah minimumnya lebih tinggi daripada Indonesia. Dan di kewajiban negara adalah untuk menyediakan kebutuhan warga negara. Nah, ini adalah sarana air bersih di Israel. Kemudian melayani kebutuhan warga negara, melayaninya dengan memberikan vaksinasi gratis sama seperti kita di Indonesia. Dan yang jelas adalah melindungi warga negara. Kita tahu ketika ada konflik pasti Israel mengaktifkan Iron Dome. Iron Dome itu seperti apa? Seperti ini. Kalau ada roket atau rudal menyerang, ini rudal dari Gaza gambarannya. Nah, Iron Dome akan mematahkan serangan roket ini gitu ya. Akan melumpuhkan sebelum dia jatuh ke rumah sini. Jadi ini yang terjadi. Nah, peran negara misalnya dalam sektor pangan. Di Israel ada yang namanya kibbutz, memberdayakan komunitas. Ini seperti ini gambarnya. Jadi meskipun di Timur Tengah mereka tuh sangat subur, hijau dan sangat punya inovasi-inovasi yang bisa diaplikasikan di seluruh dunia.
Ini salah satu inovasi terbaik Israel, irigasi tetes. Karena cara menyiram, cara merawat tanaman itu tidak hanya main guyur air, tidak boleh merendam padi, justru harusnya ditetes. Karena apa? Kalau direndam, padinya justru akarnya busuk. Kalau busuk, maka hasil panennya tidak maksimal. Dan alokasi dana riset itu termasuk yang tertinggi di Israel. Lalu ada pasca panen. Ini pasca panen ini sebenarnya kebutuhan kita karena banyak hasil panen yang rusak. Dan Grain Pro ini adalah produk inovasi Israel yang saat ini sudah digunakan di Indonesia oleh Bulog ya, untuk melindungi tanah hasil panen, benih dan sebagainya sehingga tidak rusak, tidak kena hama, tidak lembab dan sebagainya. Nah, sekarang kita di Indonesia apa yang bisa kita pelajari dari secara konteks geopolitik tadi. Jadi kita sudah tahu posisi Israel di Timur Tengah, kita sudah tahu apa yang terjadi sehingga kenapa persepsi negatif Israel jelek di Indonesia. Dan kita sudah tahu bagaimana ternyata Israel mempunyai banyak kawan sekarang di Timur Tengah. Kita bisa lihat alasannya karena ekonomi Israel itu bagus, politik dalam negerinya stabil, dan dia adalah negara demokratis gitu ya. Dan di Israel tidak ada yang namanya milisi dan kelompok teror. Dan juga di sana Israel tidak ada ambisi menguasai kawasan. Dia tidak ada keinginan untuk menguasai Timur Tengah seperti yang dilakukan Iran. Dan Indonesia saat ini harusnya punya masa depan gitu ya. Pertama yang kita harus lakukan adalah mengakui bahwa Palestina itu sudah merdeka. Kenapa? Sebab sudah ada presiden, sebab sudah ada kedubes di Jakarta. Karena itu masyarakat harus diinfokan terus-menerus bahwa Palestina itu sudah merdeka. Dan yang kedua adalah membangun kerjasama. Kerjasamanya seperti apa? Kerjasama non diplomatik aja dulu, peternakan, pertanian, teknologi, intelijen, turisme, bahkan kalau bisa pekerja kita Indonesia kerja di Israel. Lalu ada program beasiswa dan sebagainya. Kemudian yang jelas hindarilah pernyataan-pernyataan atau jargon-jargon politik yang negatif. Karena apa? Karena kita ingin membangun masa depan bersama nih gitu ya. Kita mau ikut seperti negara-negara Timur Tengah yang merapat ke Israel juga gitu. Nah, saat ini sebetulnya kalau mungkin orang-orang Indonesia berkata, tapi kan Indonesia selalu emang nggak pernah ada hubungan diplomatik dengan Israel. Betul, saudara-saudara, memang tidak pernah ada hubungan diplomatik resmi. Yang ada informal, misalnya waktu Presiden Soeharto membeli pesawat Skyhawk dari Israel. Dan juga kemudian kita punya perjanjian kerja dagang bersama antara perusahaan swasta di Indonesia dengan Israel. Lalu pada masa SBY, itu tadi masa Gus Dur ya. Lalu pada masa SBY ada lobby dari Indonesia agar TNI bisa menjadi tentara pasukan perdamaian di Lebanon. Nah, karena yang bertikai adalah Lebanon dan Israel, maka pasukan perdamaian itu harus kesepakatan kedua negara yang bertikai. Sehingga Israel harus menerima Indonesia. Karena itulah meski tidak ada hubungan diplomatik, SBY melobi, ya tentu saja mengirim utusan untuk melobi Israel agar TNI bisa menjadi pasukan UNIFIL. Dan Israel tidak keberatan. Buktinya sampai sekarang masih ada pasukan perdamaian di Lebanon. Gitu. Nah, makanya saya sangat mendorong saudara-saudara semua untuk mencari tahu tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan Israel dan Palestina. Cek fakta dulu gitu. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, ini contoh murid-murid di Yerusalem Timur, warga negara Israel ya, warga negara Israel yang sedang belajar pendidikan kewarganegaraan di Israel. Jadi mereka juga diajarkan tentang sejarah Israel sehingga mereka punya pemahaman. Nah, saat ini harapan yang paling penting buat adik-adik sebagai calon pemimpin masa depan adalah untuk menjadi pendamai.
Karena apa? Indonesia seharusnya bisa berperan sebagai pendamai. Sebab Indonesia ini adalah negara yang cinta damai. Indonesia ini adalah negara yang harusnya punya prioritas gitu ya untuk turut aktif dalam perdamaian dunia. Nah, harapan ini adalah agar kita semua punya pemahaman yang benar sekarang gitu ya, yang benar sesuai fakta, sehingga persepsi negatif yang tadi kita bicarakan tidak minimal turun gitu ya, sehingga Yahudi tidak lagi menjadi topik nomor 3 yang paling dibenci di Indonesia. Mudah-mudahan menjadi tidak ada lagi kebencian terhadap apapun di Indonesia gitu ya. Kita tidak perlu benci kepada Buddha, Kristen, Syiah, Yahudi. Kita tidak perlu benci kepada LGBT. Kita tidak perlu benci komunis, kan komunis juga udah nggak ada. Kita tidak suka terhadap tindakannya, misalnya ya, tindakan kekerasan. Kita tidak suka kepada tindakan teror, tetapi tentu kita tidak membenci orangnya gitu ya. Kita tidak membenci agamanya. Kita tidak suka dengan tindakannya. Kita tidak setuju dengan perbuatannya, tetapi kita tidak membenci orangnya. Gitu. Jadi kita harus betul-betul punya pemahaman bahwa sebagai warga negara, kita bukan, jangankan sebagai warga negara, kita tidak bisa memilih lahir sebagai orang apa gitu ya. Kita tidak bisa memilih lahir sebagai orang, saya Manado atau Anda orang Jawa misalnya. Kita semua ya dikasih anugerah oleh Tuhan menjadi seperti yang kita sekarang ini. Karena itu mari kita saling mengasihi. Kita tidak perlu ada lagi kebencian yang seperti ada di yang kita lihat di slide yang ini ya gitu loh, yang tadi ini, mana saya kasih lihat dulu. Nah ini, jadi tidak perlu ada kebencian seperti ini. Kita tidak perlu ada survei yang akhirnya harus tahunan misalnya, kelompok yang paling tidak disukai. Harusnya ini tidak perlu ada di Indonesia yang Pancasilais. Jadi semoga hari ini adik-adik mendapatkan pengajaran yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Demikian materi dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Hastangka. Baik ya, terima kasih Bu Monik ya atas waktunya. Ini menarik sekali ya, rekan-rekan sekalian ya. Kita sudah mendengar banyak hal ya, berbagai aspek tentang geopolitik di kawasan Timur Tengah ya, isu-isu Palestina itu sebenarnya apa sih yang terjadi dan faktor-faktor penyebab apa saja yang menyebabkan orang punya persepsi yang beragam tentang dua negara itu ya, termasuk Indonesia. Dan kita juga ditunjukkan bagaimana peran negara terhadap warga negaranya, melayani masyarakat. Nah, ini semuanya itu negara punya kepentingan yang sama untuk bisa menyejahterakan warga negaranya. Nah, ini yang paling penting tadi catatan yang sudah disampaikan ke Bung Monik ya. Kita masih ada waktu kira-kira 30 menit ya, kurang lebih ya. Silahkan teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan bebas ya. Mungkin Anda punya pengalaman diskusi tentang apa Palestina atau Israel yang berbeda, ya silahkan diajukan pertanyaan bebas ya. Saya berikan kesempatan, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya, Pak. Nah, ya perkenalkan dulu ya satu-satu nama. Ya, Pak. Perkenalkan nama saya Firman Nurani Siddiq dari kelas penyuluh pertanyaan berkelanjutan, Pak. Oke, ya silakan Siddiq. Ya, terima kasih Pak Hastangka telah memberikan waktu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Tentunya ini materi yang sangat bagus karena ya sebagai anak muda kita yang masih menggebu-gebu kita diberi materi agar kita menjadi bijak, tidak hanya melihat dari satu sisi saja, melainkan dari dua sisi. Yang saya tanyakan seperti ini, Bu. Kita sebagai manusia tentunya
harus menjunjung kemanusiaan. Nah, yang saya inginkan seperti ini. Yang saya ingin tanyakan seperti ini. Kadang anak muda itu karena memang menggebu-gebu, dia itu selalu melihat ke salah satu sisi. Nah, sehingga tidak tahu itu benar atau tidak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu agar kita itu tidak mudah terpengaruh. Karena yang saya lihat itu orang memberikan persepsi itu dia karena mudah terpengaruh, dia tidak melakukan dengan penilaian dengan secara bijak, melainkan dia langsung misal nih, oh si A dia seperti ini, nah, dia menilai hanya sisi buruknya saja, tapi tidak melihat sisi baiknya juga. Nah hal itu yang menyebabkan menurut saya adalah perpecahan. Nah gimana sih dari Ibu agar mendorong kita anak muda itu bukan hanya menjadi baik, tapi menjadi bijak dalam menilai atau bertindak suatu apapun. Iya. Mungkin itu. Yang kedua, mungkin saya ingin tanya, saya pernah mendengar lah perbincangan antara Palestina dan Israel gitu. Nah, terus terang sampai saat ini pun saya tidak pernah yang namanya ikut atau pengen saya saya pro Israel, pro Palestina, tidak. Karena apa ya? Saya tidak langsung ya saya selalu melihat kelebihannya. Oh, Palestina adalah negara masyarakat kuat. Oh, Israel dia masyarakat yang mandiri, dia di ladang tandus biar bisa pertanian maju. Nah, saya selalu melihat positifnya ini. Nah, tapi yang orang lihat itu seperti ini, yang saya lihat dari mereka itu, mereka selalu menilai, oh apa sih yang mereka lihat? Contohnya, nah banyak sekarang ini ya kebanyakan terus terang anak muda itu melihat kenapa sih benci Israel, karena yang terakhir itu dilihat contoh orang lagi beribadah, nah tiba-tiba diserang. Nah itu tolong bisa dijelaskan agar ya ini anak muda itu tidak cuma menjadi baik tapi bijak dalam menilai. Nah, mungkin sampai saat ini belum ada penjelasan tentang seperti itu. Nah, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mau langsung dijawab? Baik, ada yang lain? Oke, kalau langsung dijawab dulu, Bu. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Firman untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Bagaimana menjadi bijak? Nah, ini susah loh menjadi bijak karena tentu menyangkut pengalaman dan pengetahuan gitu ya. Nah, yang satu hal yang ingin saya kasih tahu kepada adik-adik semua, saya juga dulu pernah muda gitu ya, pernah jadi mahasiswa, pernah ikut demo juga, apalagi masa Soeharto dulu kan, bisa-bisa kita ditangkap gitu. Nah, satu hal yang penting sekali adalah satu, baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik gitu ya. Jadi kita patokannya adalah untuk kita menjadi bijak, ketahuilah yang benar dulu yang mana gitu kan. Makanya kita harus, landasan saya selalu faktanya apa dulu gitu ya. Kita harus tahu faktanya. Fakta pasti ada data-data, ada informasi-informasi yang relevan ya, yang semua yang harus kita bisa pastikan sumbernya. Anda misalnya kita apalagi sekarang nih, informasi begitu banyak, begitu cepat. Belum tentu semua informasi yang cepat itu benar gitu ya. Makanya harus dipastikan ini sumbernya siapa. Bahkan pemerintah pun bisa salah gitu ya. Dalam hal maksudnya membuat pernyataan lalu kemudian besokannya diralat. Itu bisa pernah terjadi beberapa kali bahkan. Karena saya sebagai wartawan gitu ya, saya tahu. Nah, jadi kita betul-betul harus memastikan satu, benar atau baik dulu nih. Kalau menurut saya baik belum tentu benar, tetapi benar pasti baik gitu ya. Jadi harus yang kita lakukan mencari informasi, mencari selengkap mungkin dulu baru kita membuat kesimpulan. Nah, itu pun berlaku di setiap kehidupan, bukan hanya di konteks konflik ini, adik-adik. Jadi adik-adik mau terima informasi tentang vaksin, mau terima informasi tentang pandemik,
adik-adik mau terima informasi tentang persoalan-persoalan nanti nih, apalagi kita udah mau pemilu, lebih banyak lagi informasi. Itulah gunanya kita mengenal ya, mengetahui setiap informasi, siapa yang memberikan, kepentingan orangnya apa dan sebagainya. Nah, itulah kita perlu sekali punya apa ya, bisa dibilang jangan malas mencari informasi. Jangan malas mencari rujukan, jangan malas mencari tahu sendiri gitu. Dan terutama informasinya harus yang jelas, yang kredibel. Jangan mau informasi yang tidak jelas harus disaring dulu gitu ya, disaring sebelum Anda menyebarkan lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang terakhir, pertanyaan kedua, memang saya juga di sini tidak mau mengajak pro-proan gitu ya. Sangat penting kita ini sebagai orang Indonesia, justru kita ngapain ngurusin negara orang gitu ya. Tetapi yang menarik, kenapa kita sangat peduli terhadap Palestina. Sementara Palestinanya sendiri sebetulnya kalau bisa dibilang ya, mereka itu butuh pengakuan dari kita. Pengakuan bahwa mereka sudah merdeka, pengakuan bahwa mereka itu eksis gitu ya. Nah, sementara kita selalu narasinya justru bilang mereka belum merdeka. Ini kan sedih ya, kalau saya jadi orang Palestina, aduh gimana sih nih, kayak dulu Belanda aja, kita udah merdeka tahun 1945, Belandanya baru ngakuin tahun 49. Nah, apalagi sekarang gitu loh, katanya Indonesia cinta Palestina, mendukung Palestina, tapi kok Palestinanya merdeka nggak diakui gitu ya. Jadi justru kita harus menunjukkan bahwa kita mengakui keberadaan eksistensi Palestina tersebut. Jangan malah kita tidak mengakui mereka dengan menarasikan bahwa mereka itu belum eksis dengan belum merdeka gitu ya. Nah, yang tadi pertanyaan terakhir tentang tadi itu penyerangan ya, penyerangan. Oke, saya share dulu ya sedikit ya tentang mungkin adik-adik mau lihat. Kelihatan gambarnya ya. Nah, ini lokasi Masjid Al-Aqsa. Ini lokasi Masjid Kuba Emas. Jadi ini lokasi Kuba Emas. Nah, adik-adik bisa lihat ini lokasinya luas banget loh. Ini seperti ini. Dan inilah Al-Aqsa. Ini Al-Aqsa. Nah, seluruh wilayah ini, kawasan ini yang luas ini lebih luas lagi nih sebenarnya sampai ke sana. Ini dikuasai oleh Dewan Wakaf Yordania, bukan Israel. Israel hanya boleh menjaga di luar sini, di luar kawasan, tidak berada di dalam sini. Ini Dewan Wakaf Yordania yang berkuasa dan Israel menjaga di luar. Tetapi pada hari itu gitu ya, di Jumat terakhir Ramadan terjadi demonstrasi di sini. Terjadi demonstrasi di sini. Saya bisa perlihatkan sebentar. Ada di playlist. Ini channel saya ya, saya mau kasih lihat yang pertanyaan tadi. Pertanyaan Firman, adik Firman tentang kenapa terjadi bentrok. Nah, ini yang terjadi. Jadi bentrok yang terjadi penyebabnya adalah karena ada lemparan batu. Nah, ini kalau mau dilihat sebentar. Salah. Nah, ini saya mau kasih lihat demonya dulu. Nah, ini demo. Ada demo usai sholat Jumat. Demonstran demo di masjid. Nah, ini ada bendera Hamas. Nah, yang terjadi kemudian ini setelah demo, ternyata, sebentar ya, saya kasih lihat lagi Firman. Mungkin Firman nanti bisa lihat sendiri.
Bentar saya cari. Nih ya, mereka yel-yelnya yel-yel yang provokatif. Kemudian yang terjadi adalah, bentar. Nah ini dia. Jadi mereka sudah menyiapkan batu untuk dilempar ke arah polisi. Ini. Ini batu yang disimpan di dalam Masjid Al-Aqsa. Nah ini mereka melempar dari dalam masjid. Nah ini ada batu lagi, nanti bisa dilihat ya, nih batu. Nah ini ketika jemaah Yahudi yang dilempari batu dari seberang Masjid Al-Aqsa, gitu ya. Jadi pertanyaan Firman bisa nonton sendiri nanti videonya. Bisa dilihat. Jadi kenapa ada konflik gitu ya pada hari itu? Karena pertama hari siangnya ada demo gitu ya. Itu jadi pertama ada demo dulu. Demonya demo pro Hamas. Nah, sementara pemerintah yang berkuasa itu siapa? Fatah gitu. Jadi memang ada, ini kan sebenarnya tahun ini pemilu Palestina harusnya berlangsung bulan Mei. Pemilu legislatif. Lalu pemilu presiden bulan September. Tetapi ternyata sama pemerintah Palestina yang dikuasai Fatah ini, mereka menunda gitu ya. Nah, menunda pemilu. Ini bikin sebel. Karena apa? Karena Fatah, Hamas itu lagi pengen pemilu supaya dia menang di seluruh daerah Palestina gitu ya. Saat ini Hamas hanya berkuasa di tepi di Gaza. Dan dia ingin berkuasa juga di tepi barat gitu. Makanya dia pengen banget pemilu, malah ditunda. Nah, makanya Hamas berusaha menarik simpati warga dengan demo. Nah, demonya di mana? Di masjid. Nah, kalau kita ingat, saudara-saudara, di Indonesia kemarin kalau lagi rame demo, kita nggak pernah loh demo di masjid. Bener nggak? Masjid itu sakral banget, nggak pernah dijadikan tempat demo. Nah, ini malah lucunya di Yerusalem, masjid yang paling disucikan nomor 3 oleh umat Muslim, loh kok malah di demonya di masjid, bahkan naik ke bubungan masjidnya di atapnya, naik di dan bahkan di dalam masjid ada petasan, ada batu. Nah, ini tuh sesuatu yang sangat bukan umat Muslim gitu ya. Muslim pasti tidak seperti ini. Jadi bisa dibilang ini adalah ada pengaruh dari kelompok politik gitu ya. Jadi urusannya bukan agama tapi politik. Karena pro Hamas, bendera yang dikasih lihat adalah bendera Hamas. Dan mereka ingin memang ada konflik. Kenapa? Karena memang ternyata setiap hari Yerusalem, setiap hari Jumat terakhir sebelum Ramadan, hari Jumat terakhir di bulan Ramadan itu ditetapkan oleh Iran sebagai Hari Yerusalem Dunia, Hari Yerusalem Internasional. Nah, Hari Yerusalem Dunia adalah hari di mana mereka demo besar-besaran dan mereka boleh gitu ya melakukan apa saja untuk mensolimi Israel atau orang Yahudi. Dan itulah yang terjadi gitu loh. Makanya kita nggak usah heran kalau tahun depan di hari Jumat terakhir ada demo lagi, ada bentrok lagi. Karena ini selalu berulang. Gitu. Nanti bisa cek, Anda bisa Google sendiri, cari gitu ya. Konflik selalu terjadi. Karena memang ini sudah menjadi propagandanya gitu ya, propagandanya Iran. Al-Quds Day Internasional di Jumat terakhir Ramadan, mereka berusaha untuk membuat kerusuhan, bisa dibilang seperti itu. Nah, tentu saja buat apa kita masuk ke agenda propaganda negara lain? Ngapain? Nggak ada urusannya. Dan kita
ini di Indonesia kan saya nggak mau main dikotomi Sunni dan Syiah ya. Tapi kan Indonesia ini adalah negara Sunni. Ngapain? Gitu ya. Mayoritas di Indonesia Muslim Sunni loh. Kenapa ikut agenda propaganda dari Iran yang notabene adalah negara Syiah? Itu sih, semoga Firman cukup puas dengan jawaban saya. Jadi Israel tidak mungkin menyerang umat yang beribadah. Karena apa? Itu di Israel gini, hukum itu benar-benar jalan ya. Jadi kalau pelanggaran hukum itu dilakukan oleh polisi, polisinya bisa ditindak. Bahkan atasannya pun bisa ditindak gitu. Jadi makanya jangan sampai kalau misalnya Anda ke Israel suatu saat nanti ya, Anda bisa ke Israel, Anda beribadah dan Anda diperlakukan buruk, jangan segan-segan melaporkan ke polisi. Karena itu hak Anda, apalagi Anda sebagai warga negara asing yang datang gitu ya, turis. Tentu Anda pasti akan dibela mati-matian. Hak Anda sebagai orang asing sangat dihargai gitu ya. Nah, yang datang ke Masjid Al-Aqsa itu kebanyakan juga orang luar, orang Palestina yang mau ibadah ke Al-Aqsa, orang dari Yordania, turis-turis dari mancanegara. Jadi mereka sangat hati-hati sekali memberlakukan hukum. Jadi ketika ada kerusuhan, ketika ada bentrokan, itulah tugas polisi mengamankan massa. Nah, mungkin kalau ingat waktu terjadi demo hasil pemilu, menolak hasil pemilu di MK di depan Bawaslu. Waktu itu di negara kita saja demonya sampai rusuh dan bahkan ada korban tewas sampai 3 atau 6, saya lupa. Nah, itu bisa dibayangkan di Indonesia saja kayak gitu, yang sesama negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, apalagi di Israel. Jadi memang terima kasih Firman sudah bertanya. Semoga ke depan saya sih berharap juga tidak ada lagi masalah ya di Al-Aqsa, karena biar bagaimanapun juga itu situs suci, bekas bait suci Yahudi, yang artinya juga bekas bait suci bagi umat Kristen juga, karena Yesus beribadahnya di situ. Ya tentu harus dijaga dan dirawat baik-baik sehingga itu menjadi rumah yang nyaman rumah ibadah yang nyaman buat semua orang. Itu jawaban saya, Firman. Baik ya, terima kasih Bu Monik. Mungkin ada yang lain? Tadi ada yang angkat tangan. Silakan. Oke. Ya, silakan Pak Fawaz. Sebelumnya perkenalkan diri Bu, nama saya Fawaz dari Prodi Teknologi Benih. Sebelumnya saya mau tanya nih Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang konsep tentang kerajaan Israel tadi. Karena memang dianggap tanah itu adalah milik kerajaan Israel. Jadi sebenarnya saya mau tanya, awal tanah itu milik Israel itu dari mana ya Bu? Oke. Dari zamannya siapa ya Bu? Saya mau tanya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, ini saya. Ya, jadi kalau mau ditanya tanahnya ini dari kerajaan Israel sejak kapan, mungkin adik-adik kenal dengan tokoh yang namanya Musa. Nabi Musa. Nah, Nabi Musa waktu itu membawa Bani Israel dari Mesir menuju ke tanah yang disebut sekarang ini tanah Israel. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ditanya apakah ada kisahnya di Alkitab? Ada. Tapi ada juga di Al-Quran gitu ya. Di QS 5 ayat 20-21. Nah, itu rujukan kalau kita mau pakai dasar agama. Tetapi saya seringkali menghindari membahas dari kacamata agama supaya kita punya persepsinya ini dalam konteks kewarganegaraan, dalam konteks Pancasila kita membahasnya dari sejarah dunia berdasarkan PBB gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, Hawas sudah bertanya. Dan kalau ditanya patokannya dari mana? Ya dari tadi itu ya. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, kalau di QS 5, 20-21 itu disebutnya tanah suci. Dibawa ke situ sehingga mereka beranak pinaklah di tanah tersebut. Akhirnya menjadi kerajaan. Kerajaan apa? Pertama rajanya Saul. Lalu Daud kemudian Salomo. Salomo itu Sulaiman. Saul kalau tidak salah Jalut ya.
sebelum dilanjutkan tadi QS5 itu Al-Qur'an atau Alkitab ya, Bu? Al-Qur'an. Oh, Al-Qur'an. QS5 Iya, dari iya. Al-Qur'an. Iya, Bu. Iya. Saya nggak punya ayatnya, tapi mungkin bisa dicek sendiri. Kalau dari Alkitab banyak sekali ya, kita tentang Nabi Musa itu kan ada di kitab 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu. Sebelum lebih panjangnya lagi ya, Bu. Ini saya juga berikan faktanya juga. Sejarah Bani Israel dengan Nabi Musa itu tidak pernah mencapai tanah Palestina, Bu. Mohon maaf. Di Al-Qur'an pun disebutkan begitu, Bu. Ketika jadi kan sejarah saya ulang sebelum itulah, Bu. Bani Israel kan mulai dari zamannya Yakub, Yusuf. Mereka kan akhirnya Yusuf berada di Mesir menjadi pemimpin di sana. Akhirnya Yakub pun ke sana dengan 12 anaknya itu, yang akhirnya menjadi 12 baninya. Mesti Ibu tahu kalau 12 bani. Yeah. Lalu setelah itu sejarah Nabi Fir'aun. Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari Mesir dan akhirnya ke Palestina. Tapi sebelum ke Palestina, Bu, Quran surat 5-nya itu saya pikir Ibu keliru besar. Karena di Al-Quran itu disebutkannya begini. Bani Israel itu tidak mau masuk ke Palestina, Bu. Karena apa? Karena di dalam Palestina tuh ada musuh. Ada bangsa yang benggis. Jadi tidak masuk. Tidak ada perkataan dalam Al-Quran tuh Bani Israel tuh masuk ke Palestina tuh tidak ada. Mereka menolak untuk memperjuangkan tanahnya tanahnya Palestina. Mereka tidak mau masuk, tidak mau memerangi mereka. Jadi kalau Ibu bilang tanah Israel dari Nabi Musa, saya kira salah besar itu, Bu. Oke. Iya. Yang saya pelajari dari QS5 ayat 26 kalau tidak salah, itu dikatakan bahwa mereka dihukum selama 40 tahun di gurun. Ya kan? Dihukum selama 40 tahun terus, di gurun, baru kemudian akhirnya masuk ke dalam dengan dipimpin Nabi Yusya. Mungkin kalau Hawas mau pelajari ada di situ. Iya, saya juga mempelajari itu, Bu. Oke. Nah, jadi Nabi Yusya ini yang membawa Bani Israel masuk ke dalam tanah yang disebut tadi. Gitu. Nah, jadi tadi dikelirkan dulu ya, Bu. Berarti bukan Nabi Musa yang membawa Bani Israel ke Palestina, tapi Nabi Yusya. Iya, Nabi Musa konteksnya kalau kita bilangnya pelopornya mungkin begitu ya. Iya. Terus begini, Bu, konsep kerajaan tanah Palestina itu berarti milik siapa? Karena kan berarti Bani Israel itu juga memerangi Bani yang ada di dalam Palestina sebelumnya, Bu. Iya, setuju. Saya kira konsep kepemilikan ini sangat rancu, Bu. Iya, jadi kalau dibilang, kalau ditanya milik siapa, kalau menurut versi Alkitab, di tanah Kanaan itu ada 7 bangsa. 7 bangsa, salah satunya Filistin. Nah, kalau misalnya sudah ada 7 bangsa, tapi Tuhan nyuruhnya masuk ke situ, itu kan otoritasnya Tuhan ya. Iya. Bener nggak? Iya. Iya. Tapi berarti kalau dalam legalitasnya itu berarti bukan tanah Israel sepenuhnya, Bu. Berarti tanah bangsa yang sebelumnya ada di situ kan. Terus kenapa bisa-bisanya ada pembelaan, oh ini kerajaan punyanya Israel. Saya kira itu adalah tanah yang umum, bebas siapapun boleh bisa menetap di situ. Tapi akhirnya kenapa kok tiba-tiba tapi kenapa tiba-tiba bangsa Israel ingin merebut kembali tanahnya? Padahal tidak ada janji kalau itu tuh milik Israel. Gini. Bahkan saat pertama kali ingin membebaskan tanah pun Bani Israel tidak ingin. Karena mereka takut dengan bangsa yang ada di dalamnya. Ya, mungkin gini, saya takutnya nanti kita jadinya masuknya ke agama ya. Saran saya sih gini, Hawas. Kalau memang kita mau melihat ke agama, tentu Bani Israel di bawah Yusya tadi ya, ada di tanah tersebut gitu ya. Ada di tanah tersebut sehingga bisa sampai akhirnya menjadi punya raja. Kita harus sepakat dulu, Daud itu Bani Israel. Iya, punya raja. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah sepakat Israel adalah
punya raja, Raja Daud, Raja Sulaiman, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita harus pahami juga bahwa sesungguhnya tadi dikatakan itu kan bukan hak milik Israel selamanya, tapi karena ada kerajaan yang begitu lama gitu ya, kan Raja Israel terakhir itu bisa dibilang di masa ketika kerajaannya pecah menjadi dua dan akhirnya diperangi ya, dijajah dan sebagainya, sehingga kemudian yang berkuasa di masa Romawi itu raja-raja jadi-jadian gitu ya, Raja Herodes. Nah ini Herodes kelihatannya bukan, Bu. enggak, Yesus Iya, lahir di bawah. kelihatannya bukan itu rajanya, Bu. Gini, Hawas, ini kan versi Alkitab ya. Ini saya juga versi sejarah kalau ini, Bu. Herodes dari Al-Quran. Ya, jadi waktu Yesus lahir itu Yesus ini orang Israel kan, bangsa Israel. Yesus lahir di bawah pemerintahan Romawi. Nah, raja yang berkuasa di tanah Yudea waktu itu adalah namanya Raja Herodes. Gitu. Herodes yang agung gitu. Nah, kalau misalnya mau dipelajari lebih lanjut tentang sejarah Israel secara spesifik, sejarah kerajaan, kita punya waktu sendiri gitu ya. Saya sarankan kita ulas sendiri. Karena saya akan menyajikan data-datanya. Nah, kalau yang ditanya sekarang, kenapa mereka mengambil tanah itu yang bukan untuk selamanya? Alasan saya adalah karena waktu itu ada kerajaannya. Kerajaannya di sana berlangsung sampai lama gitu ya. Tahun 70 Masehi baru Romawi menghancurkan kota Yerusalem dan Bait Suci. Nah, setelah tahun 70 Masehi ini, orang Yahudi masih tetap ada di tanah tersebut. Tetapi tidak tinggal di Yerusalem gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang kenapa direbut, justru tidak. Israel tidak pernah merebut. Israel justru yang dijajah oleh orang-orang gitu loh. Oleh berbagai bangsa. Israel ada di situ terus. Tapi tidak berupa pemerintahan. Sama ketika Indonesia dijajah Belanda, Indonesia ada di mana? Ya di tanah tersebut. Tapi tidak punya pemerintahan. Karena apa? Karena yang berkuasa adalah penjajah, penguasa gitu. Akhirnya sampai berganti-ganti sampai akhirnya ditetapkan oke, tanahnya dibagi dua gitu loh. Dibagi dua oleh siapa? Oleh PBB. Nah, jadi konsep kenapa diambil kembali ini sebenarnya menurut saya salah. Mohon maaf, karena memang bukan. kayak kita Indonesia ya. Indonesia bukan mengambil kembali tanah Indonesia gitu ya, tapi Indonesia mengambil kembali kedaulatannya gitu atas tanah yang dijajah oleh si Belanda ini gitu. Itu sih. Jadi kalau saran saya nanti kita benar-benar bisa bahas kalau mau ya sejarah sendiri. Itu saran saya. Tapi ini ada pertanyaan yang bagus juga dari Anissa. Saya bacakan aja langsung ya Pak Hasanka. Dari Anissa. Ya, mungkin Anissa bisa sampaikan kalau ada bersuara biar kita mendengar suaranya Anissa. Anissa. Iya. Anissa bisa bersuara? Anissa? Izin Pak, tidak bisa open kamera. Oke, nggak apa-apa, silakan. Izin Bu, perkenalkan nama saya Anissa Wada Belamata Sustiani dari kelas 2 A1. Di sini kan kita sudah mengetahui dari pertama Ibu tadi menyampaikan PPT itu ya Bu, bahwasanya kita mengenal fakta-fakta tentang Israel dan Palestina yang sebenarnya kalau di PPT Ibu sendiri tidak ada masalah antara Palestina dengan Israel. Nah, di sini kita kan sebagai anak muda sebenarnya belum tahu betul permasalahan apa yang sedang terjadi oleh Palestina dan Israel ini, Bu. Jadi saya mohon tolong untuk disampaikan permasalahan apa sesungguhnya yang sedang terjadi sekarang ini, Bu. Sehingga kok perang sebegitu besarnya terjadi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Kalau menurut saya, kenapa gitu ya terjadi permasalahan? Tadi saya sudah jelaskan permasalahannya terjadi karena ini ya, faktor faktor ini tadi.
Penyebab adalah Palestinanya dianggap belum merdeka. Ini Anissa. Padahal sebetulnya Palestinanya sudah merdeka gitu. Jadi selalu orang di Indonesia kan demo dukung kemerdekaan Palestina. Pernyataan-pernyataannya kan selalu tentang itu kan. Dianggap Palestina belum merdeka karena dijajah oleh Israel. Karena dianggap Israel merampas tanahnya Palestina. Padahal enggak. Ini tanah yang tadi saya katakan bekas kerajaan Israel. Sekarang kalau saya balik tanya, apakah pernah ada kerajaan Palestina? Gitu. Kalau ada, kerajaannya dari tahun kapan sampai tahun kapan? Rajanya namanya siapa? Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bertarung fakta gitu ya, gitu ya, bukti bahwa Palestina itu dulu pernah eksis di wilayah ini. Itu pertanyaan saya. Nah, inilah sumber kesalahpahaman sehingga semua orang menganggap Israel mengambil tanah ini. Karena namanya yang diganti tadi oleh si Hadrian. Hadrianlah yang mengubah nama Palestina dari Yudea menjadi Palestina. Tahun 135 Masehi sehingga daerah ini disebut menjadi Palestina. Nah, daerah yang disebut Palestina ini sesungguhnya isinya ya Yahudi-Yahudi juga gitu ya. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali sinagoga-sinagoga tua di daerah ini. Buktinya banyak sekali penemuan arkeologi, koin yang gambarnya ada menorah ya, kaki dian bercabang 6. Ada tulisan Ibrani, Paleo Ibrani ya, tulisan Ibrani kuno. Ibrani itu bahasa asli orang Yahudi, orang Israel. Nah, jadi kalau misalnya tadi Anissa tanya, kok kenapa konflik ini terjadi? Alasan saya karena ini tadi. Ada kesalahpahaman tentang Palestina. Dianggap Palestina adalah pemilik tanah ini. Padahal yang terjadi Palestina bukan pemilik tanah ini gitu ya. Orang Arab Palestina, sekali lagi, orang Arab Palestina punya tanah sendiri. Tanahnya di mana? Di Mekah. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, nih kalau saya kasih lihat, saya share screen ini ya. Saya share screen ini. Dari Mekah. Nah ini dia. Tahun nih. Coba lihat petanya. Jadi pada tahun 638 Umar bin Khattab datang dari Arab ini ke Israel. Umar bin Khattab kenapa bisa ke Israel ya? Karena memang bisa gitu ya. Jalan waktu itu naik kuda bisa. Kalau naik mobil, Anissa naik mobil, sekarang menempuh perjalanan hampir 20 jam. Gitu. Bisa 16 jam, 19 atau 20 jam. Kita pilih aja yang paling lama deh, 20 jam. Mungkin kalau naik kuda bisa berhari-hari. Karena jaraknya hampir 1.900 km. Nah, bisa terjadi. Makanya kemudian di sini, di Israel ini, ada yang namanya orang Arab. Karena datang pertama kali tahun 638 Masehi, gitu ya. Jadi selama itu gitu ya perjalanan masuk ke sini Yerusalem. Yerusalem waktu itu dikuasai siapa? Dikuasai oleh kerajaan Bizantium. Bizantium itu adalah Romawi yang sudah menjadi Kristen. Karena Romawi menjadi Kristen tahun 313 Masehi. Gitu ya. Jadi kan tahun 1 ketika Yesus lahir dianggap sebagai patokan. Baru kemudian ada dari sebelum Masehi itu membesar ya. Membesar. Jadi Musa dikatakan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini Mesir ke Israel
berjalan selama 40 tahun, muter di sini 40 tahun. Itu terjadinya tahun 1446 sebelum Masehi. 1446 sebelum Masehi. Nah, kemudian baru ke tahun 638 Masehi orang Arab datang ke Israel. Dan sejak saat itu mulai beranak pinak di sini. Dan itulah yang kemudian menjadi Palestina, gitu ya. Aslinya mereka bukan bangsa sendiri. Palestina itu tidak ada bahasanya, tidak ada jejak kerajaannya, tidak ada orang Palestina gitu, yang ada orang Arab Palestina. Gitu. Nah, ini yang bisa saya sharekan. Nah, ini saya akan bagi juga ya, mungkin sekalian saya mau perlihatkan bagaimana toleransi di Israel. Bisa lihat di sini, adik-adik, ini adalah sinagoga. Israel sekarang bangsa umat Yahudi tidak punya tempat ibadah karena dihancurkan ya, terakhir oleh Romawi. Yang tersisa hanya satu tembok, namanya tembok ratapan. Kalau buat umat Islam itu disebut tembok borak. Karena Nabi Muhammad waktu Isra Miraj sampainya di tembok borak itu. Nah, ini adalah sinagoga, tempat ibadah umat Yahudi yang terbesar di Yerusalem, namanya sinagoga Hurfa. Tapi Anda bisa lihat sendiri, di sebelahnya ada masjid. Masjid yang dibangun oleh orang Yahudi yang menjadi Islam, gitu ya. Dan itu tidak dirobohkan oleh Israel, dibiarkan begini aja di kawasan Yahudi. Ini kawasan Yahudi di Yerusalem. Gitu. Jadi kalau suatu saat Anda ke sini, Anda boleh lihat foto di depan ini masjidnya. Saya lupa namanya. Nah, ini dia. Ini sinagoga Hurfa, di depannya, sebelahnya ada masjid. Nah, saya kasih lihat lagi, ini adalah masjid tepi laut. Ini masjidnya. Masjid tepi laut, ini gereja ya, gereja Santo Yohanes kalau tidak salah, saya lupa namanya. Nah, ini gereja masjid tepi laut. Nah, ini masjid tepi laut di kota Jaffa. Jaffa itu dekat sekali dengan Tel Aviv. Dibilang masjid tepi laut karena menghadap ke laut Mediterania. Nah, di kejauhan ini adalah kota Tel Aviv. Gitu ya. Ini masjid lagi. Jadi di kota Jaffa ini ada banyak masjid dan Anda bisa nonton video-videonya di Fakta Israel ya. Ada Israel dan keberagaman. Saya wawancara dengan muazinnya. Muazinnya itu punya suara yang sangat merdu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, mungkin kalau kalian ini kan pertanian ya, saya sarankan untuk menonton video ini. Karena di sini saya sajikan berkat teknologi Israel, keberlanjutan pangan Ethiopia lebih tinggi daripada Indonesia. Kenapa? Karena pakai teknologi Israel. Dan juga ada irigasi tetes dari Israel yang sudah digunakan di Indonesia. Nah, ini bisa Anda lihat, Anda pelajari, dan mungkin bisa diterapkan di daerah Anda, sehingga kita membuat Indonesia ini tidak lagi tergantung kepada impor. Kurang lebih seperti itu. Tadi ada yang raise hand mau bertanya, Aisyah, silakan Aisyah. Ya, sebelumnya suara saya apakah terdengar? Ya, dengar Aisyah. Ya, perkenalkan nama saya Aisyah Fadilah dari kelas Agribisnis 2. Jadi saya mau tanya tentang kemerdekaan ya, Bu. Ya, Palestina kan memang sudah merdeka. Tapi yang selalu disorot media dan selalu viral seperti di TikTok, di Twitter, dan media lain adalah konflik-konflik dan peperangan yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kayak seperti pertumpahan darah, terus bentrok, terus korban-korban dari konflik itu yang selalu disorot kan. Terus ya bentrok yang terjadi kayak gitu kan. Nah, jadi kan sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia itu di sana tuh masih selalu terjadi kan. Jadi Palestina itu memang sudah merdeka, tetapi yang selalu kita lihat adalah konflik-konflik yang terus-terusan terjadi. Jadi yang saya tanyakan itu makna merdeka yang sebenarnya adalah apa gitu. Kalau bagi saya, merdeka kan bebas, membebaskan diri dari belenggu penjajahan, bangsa asing, atau pihak lain. Pihak lain itu kan termasuk organisasi atau kelompok-kelompok yang mengancam
mengancam keamanan kita, mengancam hak asasi manusia. Jadi yang saya tanyakan ke Ibu Monik itu, apa makna kemerdekaan bagi Palestina sehingga kita harus mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina gitu. Sekian, terima kasih, Bu. Ya, baik, bagus sekali pertanyaannya. Merdeka seperti apa? Jelas sekali merdeka tentu saja satu yang paling utama, merdeka dari rasa takut. Kalau orang punya rasa takut itu sama sekali nggak merdeka. Coba Anda bayangi, Anda hidup dalam ketakutan terus, ancaman terus. Nah, ini yang terjadi dengan Israel dan Palestina sebetulnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang Yahudi hidup bertetangga dengan orang-orang yang ingin membunuh mereka. Makanya mereka punya Iron Dome, makanya mereka punya perbatasan yang dijaga oleh tentara. Karena banyak sekali orang yang ingin masuk membunuh mereka. Dan aksi kekerasan itu sudah sering terjadi. Ada intifada pertama, ada intifada kedua, dan intifada itu kata intifada adalah perlawanan ya dalam bahasa Arab. Tapi yang terjadi bukan perlawanan gitu, karena yang terjadi adalah aksi terorisme. Karena yang dilakukan adalah meledakkan diri di bus, meledakkan diri di rumah, bukan bom bunuh diri sih ya, bom ya, pengeboman di bus, pengeboman di rumah makan, di hotel, ini yang tempat-tempat umum gitu loh. Jadi tentu saja kita tidak bisa bilang justru orang yang hidup di sana itu bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman, tidak. Justru mereka hidup dalam waktu 24 jam, 7 kali seminggu, 365 hari setiap tahun dalam kondisi terancam. Tetapi puji Tuhan gitu ya, syukur alhamdulillah gitu, tidak ada keinginan untuk tidak ada keinginan dari orang-orang di Israel untuk meniadakan negara Palestina. Enggak, justru mereka ingin punya tetangga yang baik. Mereka ingin hidup berdampingan dengan orang-orang Palestina. Makanya yang tadi saya katakan di sini, saya kasih contoh kota-kota Palestina seperti ini, bisa dilihat ya. Nah ini, kalau mau dilihat lagi, Aisyah bisa lihat, ini kota-kota, ini peta aslinya gitu ya. Peta aslinya Israel dan Palestina. Israel ini negara ini yang warna krem, Palestina tuh yang putih ini. Nah ini kota yang berantakan begini gitu ya. Maksudnya berantakan, negaranya itu bukan kayak begini. Yordania tuh satu negara utuh, Suriah satu negara utuh, Mesir satu negara utuh. Enggak. Tapi Palestina dan Israel itu hidupnya seperti ini. Ada wilayah yang terpisah ini menjadi Gaza, menjadi Palestina. Tepi barat ini menjadi Palestina juga. Tetapi di situ di tengah-tengah Palestina ada juga kota-kota Israel. Kenapa? Ya karena memang wilayah ini waktu direbut tahun 1967 kan kembali diduduki oleh Israel. Dan baru tahun 1993 dikasih lagi gitu ya ke tepi barat. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya konteksnya di Indonesia merebut Irian Barat tahun 1963. Kemudian Indonesia menguasai Irian Barat. Karena dianggap Irian Barat adalah bagian dari negara Indonesia sejak awal gitu ya, bagian bekas jajahan Belanda yang menjadi notabene adalah hak dari Indonesia. Nah, demikian pula dengan Israel. Israel menganggap dia menang perang, sehingga dia berhak berkuasa terhadap wilayah ini, tepi barat. Tapi karena dia ingin berdamai, dia ingin orang Arab Palestina juga punya wilayah, maka diberikanlah tepi barat ini menjadi sebuah negara gitu ya, tepi barat namanya. Yang menjadi masalah saat ini, wilayah tidak Palestina tidak mengakui Israel, Israel tidak mengakui Palestina gitu ya. Yang menjadi masalah ini sebenarnya problemnya. Kenapa? Karena Palestina masih mau Yerusalem sebagai ibu kota. Sehingga tidak ada perbatasan yang definitif antara Israel dan Palestina. Karena syarat berdirinya sebuah negara adalah punya
wilayah, punya penduduk, punya pemerintah, dan yang keempat, batas negara yang diakui oleh negara-negara tetangganya. Nah, Israel belum mengakui batas definitifnya Palestina. Yang mana gitu ya wilayah Palestina? Karena tepi barat ini dibagi 3 area. Area A dan B adalah area milik Palestina, area C milik Israel. Kalau saja Palestina setuju gitu untuk beribu kota di Ramallah, ini ya ibu kota Ramallah, jaraknya dekat sekali, Yerusalem dan Ramallah tuh hanya 30 menit. Nah, bisa dibayangkan karena saking dekatnya sebenarnya nggak ada masalah, tetapi Palestina maunya ibu kotanya Yerusalem. Dengan demikian menyebabkan akhirnya sampai sekarang kedua negara belum saling mengakui. Gitu. Jadi sumber konfliknya apa kalau ditanya? Ya itu tadi ya, belum jelasnya status kedua negara tersebut, saling belum mengakui. Tetapi buat orang Indonesia seharusnya sudah mengakui Palestina sebagai negara karena ada 139 negara yang sudah mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka gitu ya, yang berdaulat. Itu jawaban saya. Ada lagi yang bertanya? Baik, Bu Monik, karena waktu ya, ini menarik sekali ya diskusi kita, dan ini cukup menimbulkan antusiasme, pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Ini kita senang sekali, dan ini teman-teman juga bagus ya, dari Fawas ya, Anissa, Aisyah ya, dan juga tadi Sidik itu juga satu pertanyaan yang muncul dari pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian yang dipelajari masing-masing.